Siapakah mereka? Pingin tahu? Ikuti kisahnya. Jumpa lagi dengan channel cerita Mbah Kung. Kali ini Mbah Kung mengangkat kisah dari dunia pewayangan dengan judul 7 turunan dewa yang elo kudu tahu. Sumber cerita dari Wayang Beling ala Jagat Alit. Begini kisahnya. Batara Guru adalah raja dari segala dewa. Dengan pernikahannya dengan Batari Uma memperoleh keturunan blasteran dewa dan manusia. Adapun anak turun Batara Guru melawan Batari Uma. 1. Batara Sambu. Masa honeymoon telah lewat. Kehidupan Batara Guru dan Batari Uma dalam kebahagiaan. Apalagi di tahun pertama pernikahan, Batari Uma mengandung. Saat kelahiran, turunan mix ditandai dengan kejadian alam yang sangat berbeda dengan biasanya. Terjadi gempa bumi dengan 7 lebih skala Richter atau magnitudo. Bumi berguncang keras, Kayangan Tengguru pun terdampak guncangannya. Sebagai pertanda lahirnya seorang putra yang diberi nama Batara Sambu. Berkat air ajaib milik dewa yaitu Tirta Matra Kamandanu untuk memandikan si Jabang dewa, dari orok ajib berubah menjadi dewasa. Batara Sambu inilah diberi tugas menguasai awan. Kelak ia pernah turun ke dunia menjadi Raja Maldewa yang kemudian menurunkan Resi Wisrawa, ayah dari Rahwana, Raja Alengka nantinya. Dewa Sambu tinggal di Kayangan Swelo Geringging. 2. Batara Brahma. 2 tahun kemudian putra kedua lahir. Sama dengan his older brother, kali ini kejadian alam yang menandai kelahirannya adalah meletusnya semua gunung berapi di seluruh dunia, daratan maupun lautan. Kayangan Tengguru bagaikan terbakar api karena letusan kegunungan itu. Putra dewa ini diberi nama Batara Brahma. Dengan air keabadian, Tirta Matra Kamandanu dimandikan langsung jadi dewasa. Ia dikenal sebagai dewa pencipta dan dewa pengetahuan yang mempunyai 4 muka dan 4 tangan. Tinggal di Kayangan. 3. Batara Indra. 2 tahun kemudian, kejadian bencana alam, hujan lebat, badai petir, dan banjir melanda permukaan bumi. Sebagai tanda kelahiran putra ketiga yang diberi nama Batara Indra. Dengan air keabadian Tirta Matra Kamandanu dimandikan langsung jadi dewasa. Dikenal sebagai dewa perang, tinggal di Kayangan Kaendran. 4. Batara Bayu. 2 tahun kemudian lagi-lagi ada kejadian bencana alam, angin topan, badai yang melanda permukaan bumi. Sebagai tanda kelahiran putra keempat yang diberi nama Batara Bayu. Dengan air keabadian Tirta Matra Kamandanu dimandikan langsung jadi dewasa. Batara Bayu bertugas menguasai angin, tinggal di Kayangan Panglawung. 4. Putra. Dewa yang perkasa mempunyai kekuatan dan kelebihan masing-masing. Namun ketika kakeknya datang, Sang Hyang Padawenang, keempat cucu itu masih dirasa belum cukup, masih kurang afdol dan jos gandos. Sang kakek mengharap tambah satu lagi keturunan yang mempunyai kekuatan yang lengkap lahir dan batin.
sehingga mampu menjaga keamanan, melindungi, dan menjaga alam semesta. 5. Batara Wisnu. Maka atas petunjuk Sang Hyang pada Wenang, Batara Guru dan Batara Umi tidak perlu berhubungan lagi seperti biasa. Cukup menggunakan cara tapa brata dan mengheningkan cipta. Maka dipakailah ajian asmara cipta, asmara gama, dan asmara turhida, tapa brata, dan mengheningkan cipta berhari-hari lamanya. Akhirnya dengan teknologi dewa, tanpa teknologi bayi tabung atau cloning segala macam, mengandunglah Batari umat. Beberapa bulan kemudian, alam memberikan tanda akan kelahiran calon dewa yang sangat sakti. Ada gempa bumi, angin topan, hujan petir, tsunami, gunung meletus seperti mau kiamat saja. Lahirlah Jabang Dewa yang berwarna kulit gelap yang menyebabkan kayangan Tengguru berguncang hebat. Batara Guru yang sedang bersidang dengan Batara Dewa yang lain sampai terguncang dan terjatuh dari kursi yang didudukinya. Putra kelima ini diberi nama Batara Wisnu yang dimandikan dengan air keabadian dewa, langsung saja dari orok menjadi dewasa seketika. Batara Wisnu inilah yang dikenal sebagai dewa pemelihara kehidupan, yang akan menitis kepada Prabu Arjuna Sosrobahu, Sri Rama, dan Sri Kresna sebagai wakil Wisnu di Mayapada. Batara Wisnu tinggal di Kahyangan. Setelah kelahiran putra kelima ini, Batara Guru dan Batari Uma sudah tidak pernah berhubungan suami istri ala dewa. 6. Batara Kala. 5 putra dewa yang gagah perkasa menjaga ketertiban dunia dan Kahyangan Tengguru. Sampai suatu ketika Batara Guru dan Batara Uma sedang berpelesir piknik untuk relaksasi meninggalkan kerja sehari-hari sebagai dewa-dewi. Biar nggak stres, berdua menaiki lembu Andini melakukan tamasya mengelilingi dunia. Sampailah di Pulau Jawa tepat di atas laut selatan. Saat senja dengan langit berwarna jingga indah, sinar mentari kemilau menimpa tubuh indah Batari Uma yang seketika semakin cantik dan kemilau cemerlang. Batara Guru yang lama tidak berhubungan dengan istrinya terbangkit gairahnya, berkobar-kobar hingga lupa di mana mereka berada. Ingin saja dilakukan di saat itu juga di atas lembu Andini. Bukannya sewa hotel saja, kan aman. Batari Uma merasa malu kalau harus wik-wik di tempat terbuka. Namun hasrat sudah diubun-ubun. Batara Guru memaksa Batari Uma diangkat dan dipangkunya sambil mengendarai lembu Andini. Malang tidak bisa ditolak, hasrat yang menggebu membuat kama Batara Guru terpancar jatuh ke lautan. Akibatnya lautan seketika berubah bergolak terbakar api. Air kama itu membuat laut seperti terbakar mendidih dan keluar asap, membuat penghuni laut menjadi mati. Batara Baruna sebagai penguasa lautan memprotes apa yang terjadi, menghadap Kahyangan Argodumilah kepada Batara Guru. Mendapat laporan itu, Batara Guru menyadari bahwa itu akibat kama salah miliknya. Ia memerintahkan Batara Sambu dan pasukan dewa menyelesaikan masalah itu. Ternyata dari laut yang berkobar api muncul makhluk raksasa yang tidak bisa dikalahkan oleh pasukan dewa. Semua kocar-kacir karena kesaktian raksasa itu, sehingga para dewata harus kabur menyelamatkan diri dan melapor kepada Batara Guru yang terus dikejar oleh raksasa itu yang berniat mencari asal-usul dirinya.
Batara Guru yang bertubuh kecil menerima kedatangan raksasa itu dan memperkenalkan diri sebagai raja para dewa, bisa memerintah dirinya yang bertubuh raksasa. Batara Guru akan membuka asal-usul raksasa itu jika mau menyembahnya. Menyembahlah raksasa itu. Dengan segera Batara Guru memotong 2 taring kama salah itu yang mengakibatkan ia lemas dan menyerah kalah. Batara Guru mengaku sebagai ayah dari Kamasala itu dan memberi nama Batara Kala, yang diberi kekuasaan tinggal di Nusa Kambangan, Laut Selatan. 6. Batara Ganapati. Ada putra Batara Guru dengan putri kerajaan Giri Prawata yang bernama Dewi Parwati. Saat mengandung, Dewi Parwati ketakutan melihat gajah Erawata yang besar sebagai gajah raksasa. Dewi terkejut dan janinnya menjadi lahir secara prematur dengan bantuan Batara Guru. Lahirlah anak laki-laki berkepala gajah yang diberi nama Batara Ganapati atau Batara Ganesa, yang dimandikan dengan air Kabadian Tirta Kamandanu langsung berubah menjadi dewasa. Batara Ganesa tinggal di kerajaan Gulugutinnatar. 7. Anoman. Ceritanya hampir mirip dengan Kamasalah Batara Kala. Bedanya saat Batara Guru sedang berjalan-jalan dengan Lembu Andini, ia melihat tubuh seksi Dewi Anjani yang dikutuk menjadi monyet sedang tanpa kungkum di sungai, karena ia ingin kembali cantik seperti dulu. Pertapa hanya terlihat bagian dada ke atas kepala. Tubuhnya yang mulus dari belakang, meski sebenarnya wajahnya monyet, membuat Batara Guru tergoda dan birahi. Tidak tahan lagi-lagi, Kama terpancar dan jatuh ke atas daun asam muda yang dimakan Dewi Anjani. Seketika Dewi Anjani mengandung. Dewi Anjani meminta pertanggungjawaban Batara Guru. Maka dengan kesaktiannya dan bantuan para Dewi Kayangan, Dewi Anjani melahirkan putra berwujud kera putih yang diberi nama Anoman. Tokoh yang paling keren karena muncul di cerita Mahabharata dan Ramayana. Nah, ada 7 putra Batara Guru melawan Batari Uma, Dewi Parwati, dan Dewi Anjani. Para putra yang akan menjadi dewa terpenting di dunia para dewata dan dunia manusia. Demikianlah kisahnya, semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan tentang warisan budaya Nusantara nan adiluhung, meski disampaikan alam ling. Sampai jumpa dengan channel cerita Mbah Kum dengan kisah yang lain. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih, bye-bye.